misterius. Kenapa? Karena kita akan kulik-kulik ya informasi yang ada dari beliau. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Syamsul Arifin SH. Selamat datang Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Batu dulu. Pak, for information Pak, di Bihu ini kan bahasa Gorontalonya marah-marah. Marah-marah. Tapi Bapak di sini jangan marah-marah ya, Pak. Oh iya. Ya, di sini kita akan bincang-bincang hukum. Jadi Sobat Adiaksa, yuk kita kulik nih. Tadi Bapak sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha ya Pak, ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Itu sejak kapan ya Pak? Kami menerima SK di sini sejak Mei 2021. 2021 ya, Pak ya? Kurang lebih 2 tahun. Oke, kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Kalau untuk Perdata dan Tata Usaha Negara itu sendiri Pak, apa sih tugas dan pokoknya biar sahabat Adiaksa pahami Pak? Oke. Ini yang sebenarnya salah satu fungsi dari kejaksaan yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu ya. Taunya orang kan penindakan tindak pidana korupsi atau sidang tindak pidana umum begitu ya. Ini mungkin salah satu bentuk upaya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat gitu. Jadi bidang perdata dan tun sendiri itu dia punya 5 fungsi besar gitu ya. Ada bantuan hukum, kemudian ada pelayanan hukum, kemudian ada tindakan hukum lain, kemudian ada pertimbangan hukum, kemudian satu lagi penegakan hukum. Nah itu, jadi masing-masing kelima fungsi itu yang menjadi tugas pokok kita sebenarnya gitu. Jadi kalau orang kita jelaskan bidang perdata dan tun itu apa sih? Mereka kaget kok kejaksaan ada bidang itu gitu. Tampilannya juga lebih keren ya Pak ya, seperti Bapak hari ini ya Pak ya. Makanya tadi Sobat Adiaksa kita bilang dihadirkan narasumber yang ganteng. Karena memang seperti ini Pak ya uniformnya ya. Iya uniform kita kalau hari Selasa itu biru, kalau hari Rabu itu putih. Gitu. Jadi memang menghilangkan kesan kalau Mbak Laura kan pakai pangkat begitu, kadang-kadang ada gap antara masyarakat dengan kita, walaupun tidak seperti itu maksudnya seperti itu. Jadi kita pakai uniform yang tidak ada pangkatnya seperti ini. Mantap Pak, memang yang paling ganteng Pak. Pak tadi ada 5 ya Pak ya. Yang pertama penegakan hukum, maksudnya seperti apa itu Pak? Penegakan hukum ini fungsi JPN untuk mengajukan gugatan maupun permohonan kepada pengadilan itu untuk memelihara ketertiban hukum, kepentingan pemerintah atau negara dan kepentingan masyarakat juga misalnya. Isinya macam-macam di situ. Misalnya pembatalan perkawinan, masalah perwalian, soal kepailitan, pembubaran perusahaan atau PT, pembubaran yayasan, bahkan pelaporan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah itu kan kalau kita sampaikan tuh, oh ada ya begitu ya. Benar Pak, powerful banget ya bisa bubarkan sebenarnya ya, begitu. Ya. Yang paling takut itu sepertinya. Yang paling takut itu sepertinya yang pembatalan perkawinan itu ya. Oh iya. Ah ya, tapi kalau yang belum kawin gak usah khawatir, biasa aja gitu. Kalau landasannya cinta tetap bubar gak ya? Iya. Itu. Aduh. Itu penegakan hukum. Gitu ya Pak. Ya. Pak ada pesan nih dari Sobat Adiaksa. Misalnya nih ada tanah, dia punya tanah nih Pak ya. Terus dia mau bersertifikat. Karena awalnya tanahnya nggak bersertifikat. Itu bisa dikonsultasikan atau ke bidang perdata dan tata usaha tuh. Itu dia. Di salah satu fungsinya juga adalah pelayanan hukum gratis. Oh siap. Pelayanan hukum gratis. Kadang-kadang masyarakat itu kalau dia mau konsultasi hukum, misalnya kepada kantor pengacara, misalnya mereka takut ada biaya. Ada biaya ya Pak. Kalau kita sebenarnya di dalam di fungsi data sendiri selain pelayanan hukum ada juga Halo JPN sebenarnya. Halo JPN itu ya melalui aplikasi kita masukkan pertanyaan, nanti akan kita jawab seperti kita jawab. Kalau di Kejati Gorontalo sendiri sudah ada pos pelayanan hukum di bandara gitu. Di setiap kantor Kejari juga sudah ada pos pelayanan hukum. Jadi boleh mengkonsultasikan perihal hukum apa saja ya terkait keperdataan dan tunnya. Silakan datang langsung masyarakat ke kantor kita. Oh begitu ya Pak ya. Pasti dikasihkan solusi ya Pak. Gratis. For information Sobat Adiaksa Nusantara. Gratis. Gratis. Iya. Ya Pak. Oh iya. Gratis. Ini saya. Minumnya gratis nih ya. Ya minum boleh Pak. Saya minum dulu nih. Minum dulu Pak. Oke Sobat Adiaksa, wah seperti jalanan kita ini udah kita dengar-dengar nih ya kulik-kulik dari Bapak bahwa
ada penegakan hukum, Iya. pelayanan hukum gratis, apalagi nih Pak, apalagi Kemudian ada lagi fungsinya Iya. pertimbangan hukum. pertimbangan Hukum ini isinya lagi di dalamnya ada legal assistant, apa namanya? apa itu Pak, legal assistance? Kemudian legal opinion, Oke. kemudian ada legal audit. Gitu. siap. Legal assistant ini apa namanya, pendampingan yang kita lakukan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pekerjaan pemerintah dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian ada legal opinion. Legal opinion ini pendapat hukum yang kita berikan atas dasar permintaan. Sebenarnya dua hal ini sama aja sebenarnya. Kalau LO ini untuk satu masalah spesifik tertentu gitu ya, dimintakan ke kita. Sementara kalau legal assistant itu atau pendampingan hukum itu legal opinion yang kita lakukan berkepanjangan dari ketika kita dikeluarkan surat perintah pendampingan sampai dengan selesainya pendampingan itu. Kemudian ada legal audit, itu pemeriksaan terhadap apa namanya, kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah, kita audit seperti itu. Walaupun fungsi-fungsinya mungkin belum terlalu akrab di telinga teman-teman. Gitu. Seperti itu ya Pak. Ya, itu pertimbangan hukum ya. Itu yang pertimbangan. Kemudian ada lagi yang saya sebutkan tadi, THL, tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini biasanya kita diminta dari dua pihak atau salah satunya. Tindakan hukum lain ini peruntukannya adalah bagi instansi pemerintah atau BUMN gitu, yang mereka ada dispute antara dua instansi atau BUMN dengan instansi, kita bisa menjadi fasilitator ataupun mediator, menyelesaikan permasalahan yang ada di mereka seperti itu. Jadi kita berada di tengah-tengah untuk menyelesaikan dispute yang ada di antara instansi pemerintah maupun BUMN. Terus apa lagi yang belum ya? Iya, ini Pak. Ini yang paling penting nih Pak. Ada katanya jaksa pengacara negara. Itu iya. maksudnya apa nih Pak? Udah jaksa Iya. pengacara lagi. Iya. Iya gajinya. Enggak, tetap satu. Siap. Kira dua Pak. Ya, jadi JPN itu memang sebenarnya seluruh jaksa itu JPN gitu ya. Siap. Seluruh jaksa itu JPN. Makanya kita juga sebenarnya kalau ingin jadi JPN yang paripurna begitu ya, memang kita harus banyak belajar juga gitu. Karena kebanyakan basic kita biasanya di pidana. Tapi JPN itu sendiri biasanya kita mewakili pemerintah baik sebagai tergugat maupun penggugat. Ini kaitannya dengan bantuan hukum ya. Baik sebagai penggugat maupun tergugat mewakili pemerintah atau instansi yang memberikan surat kuasa khusus kepada kita. Jadi kita bisa melakukan gugatan atas nama pemerintah atau kita sebagai tergugat seperti itu. Bantuan hukum juga terbagi dua, Mbak Laura. Ada litigasi dan non litigasi. Kalau non litigasi biasanya kita karena itu di luar pengadilan ya, kita adakan apa namanya negosiasi kepada pihak-pihak yang terjadi dispute dengan pemerintah seperti itu. Jadi jaksa iya ya, pengacara iya juga. Jadi begitu. Double ya Pak ya. Iya, gajinya satu tuh ya. Tapi Iya. gaji satu. Wah keren banget ya. Ternyata di kejaksaan ini ada jaksa pengacara negara yang memfasilitasi hal-hal tersebut ya Pak. Iya, Bantuan betul, hukum, betul. konsultasi. Yang menarik nih Pak, tadi Bapak ada sampaikan pendampingan hukum. Iya. Ini sama dengan Bapak mendampingi istri atau seperti apa ya? Beda itu ya. Oh, beda. Agak beda sedikit Siap. ya. Maknanya seperti apa nih, Oke, Pak? kalau pendampingan hukum itu biasanya diajukan oleh instansi terkait, misalnya mereka ada kegiatan pembangunan, pekerjaan pembangunan lah seperti itu. Kemudian mereka mintakan pendampingan dari kita, yang tentu saja aspeknya itu aspek perdata ya, aspek perdataan. Karena kita jaksa pengacara negara ini basicnya adalah sarjana hukum, maka kita nggak masuk wilayah teknis. Jadi kita menjaga kepatuhan regulasi ya, kepatuhan regulasi dari administrasinya sampai pelaksanaannya. Jadi karena kalau hal-hal ini tidak kita perhatikan ya, itu kan jalan masuk menjadi perbuatan melawan hukum yang bisa berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yang itu berusaha kita hindari. Jadi kalau kita turun ke lapangan menilai fisik atau volume bangunan ketepatan itu, kita tidak dalam domain itu karena kita tidak punya kualifikasi untuk itu. Jadi mengenai regulasi yang kita perhatikan seperti itu. Berarti mengenai regulasi. Betul. Dan ini sepertinya bentuk pencegahan ya Pak ya? Iya. Pencegahan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Betul Begitu ya Pak? sekali. Siap. Betul Tapi sekali. kalau in case nanti ke depannya ada perbuatan melawan hukum, akan ada nggak itu Pak? Atau Biasanya begini, biasanya dalam pelaksanaan pekerjaan itu kita akan memberikan pendapat-pendapat dari JPN ya, biasanya berupa nota pendapat atau secara langsung, secara lisan kita berikan pendapat terhadap pelaksanaan pekerjaan itu gitu. Misalnya pertimbangan soal apakah ini layak untuk diberikan tambahan waktu, apakah ini harus didenda dan lain-lain sejenisnya seperti itu. Kita akan memberikan opsi-opsi yang tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Kalaupun misalnya di dalam pelaksanaannya nanti
nanti ternyata yang kita dampingi tidak tidak mengakomodir apa yang kita sarankan, kita bisa ajukan pemutusan pendampingan seperti itu. Ada juga pemutusan ya? Iya. Bukan hanya pembatalan perkawinan. Betul. Pemutusan hubungan ya. Nah, kita putuskan. Wah, gitu. disitulah nampak wibawa kejaksaan dalam perannya ya Pak ya. Betul. Pak, sharing dong Pak. Ini kan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo ya Pak. Ada nggak contoh case-case yang pernah orang Bapak tangani Pak? Kalau untuk bantuan hukum sendiri ya, kalau untuk bantuan hukum non litigasi sendiri masih jarang ya, masih jarang. Artinya ketika pemerintah daerah maupun instansi terkait itu mereka berkedudukan sebagai tergugat, belum ada sih yang mengajukan surat kuasa khusus kita untuk mendampingi mereka di pengadilan seperti itu. Karena mungkin ada juga pertimbangan kami punya bagian hukum sendiri, walaupun sebenarnya ada, saya rasa begini, ada hal unik ya di JPN itu gitu. Karena kita jaksa pengacara negara tapi ada jaksanya di sana, kadang-kadang secara psikis kita itu kalau gugatan sampai kalah itu rasanya gimana banget gitu. Jadi mungkin agak berbeda mentalitasnya. Saya nggak bilang teman-teman di bagian hukum tidak pahit ya. Tapi kalau jasa pengacara negara yang disuruh mendampingi kemudian terjadi kendala dalam proses persidangan, karena mentalitas dan psikis jaksa itu kalau kita sampai kalah gugatan itu menyakitkan sekali bagi kita. Jadi kita memang full power kalau kita upayakan untuk bantuan hukum litigasi itu kita upayakan maksimal seperti itu. Nah, itu yang saya kira harus dijadikan catatan oleh teman-teman di instansi terkait misalnya yang mendapat gugatan. Saya rasa itu sih yang paling penting. Begitu ya Pak ya. Berarti untuk sobat Adiaksa khususnya di Kabupaten Gorontalo, tadi kita sudah sampaikan ya Pak ya apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Perdata dan Tim ya Pak ya. Jadi buat teman-teman sobat Adiaksa Nusantara boleh ya komen di YouTube kita apa yang menjadi problematika hukumnya. Boleh ya Pak ya, karena gratis atau boleh langsung dari aplikasi Halo JPN. Siap, keren banget nih Bapak ya. Aduh, Pak, tadi kita udah bahas nih seputaran dengan bidang perdata dan tun. Sekarang kita mau ngulik-ngulik Bapak nih. Apa yang dikulik? Motor rusaknya dikulik-kulik. Ya dikulik Pak, biar lebih sedap. Iya, oke. Yang lebih sedap. Iya, oke. Bisa siap Bapak, ready? Boleh, siap. Minum lagi Pak? Siap. Oh, saya minum dulu. Iya, minum Takut lagi. pingsan saya. Nah, teman-teman, for information juga, Bapak Samsul Arifin juga bukan ini yang pertama kali jadi kasih ya Pak ya. Sebelumnya juga pernah jadi kepala seksi intelijen, tapi di Gorontalo juga. Di Gorontalo juga. Siap. Di Kejaksaan Negeri Bone Bolango Pak. Izin Pak boleh disampaikan kesannya selama berproses di kejaksaan itu apa Pak? Kalau bicara dari awal bekerja berkarir kemudian sampai sekarang itu susah dijabarkan ya. Dua malam nanti nggak selesai itu. Tapi kalau misalnya di Gorontalo gitu ya, kita kan namanya pendatang kemudian melihat tipikal masyarakat. Yang saya perhatikan banget itu orang Gorontalo itu trustnya terhadap lingkungan itu besar sekali gitu ya. Karena waktu saya pertama kali mendarat di Gorontalo kemudian bertugas di sana, ada satu hal yang saya perhatikan. Ini menarik gitu ya. Orang Gorontalo itu walaupun malam itu pintu nggak pernah ditutup gitu. Oh siap. Nggak pernah ditutup. Kemudian parkir motor di pinggir jalan dengan kunci yang masih menancap. Di tengah jalan di tengah jalan gitu ya. Untungnya artinya memang begini, masyarakat Gorontalo punya kearifan lokal yang luar biasa gitu. Artinya mungkin kalau yang saya lihat bahwa pertanda-pertanda itu adalah sebagai perwakilan bahwa mereka siap menerima tamu, menerima siapapun walaupun orang nggak dikenal. Yang kedua mereka percaya dengan keamanan lingkungan mereka. Banyak hal sih yang saya alami selama bertugas di Gorontalo, baik waktu masih menjabat sebagai Kasidatul maupun Kasidatun. Susah dijabarkan Mbak. Memang ini pengalaman yang saya kira akan membentuk saya ke depannya. Gorontalo menjadi salah satu catatan minimal dalam karir saya lah. Ya pernah bertugas di Gorontalo. Jadi luar biasa Gorontalo, saya rasa
untuk mendapatkan hal-hal yang saya dapat di Gorontalo di tempat lain agak susah kayaknya. Susah seperti itu ya Pak ya. Iya. Tadi juga Bapak udah sampaikan, Bapak sebagai jaksa juga tuh Pak, seperti itu kan. Apakah selama Bapak bertugas sebagai jaksa pernah dapat hambatan-hambatan Pak, atau bahkan ada serangan Pak? Oh iya. Kan? Menarik Dari sih. sisi kiri, kanan, depan, belakang Pak. Iya. Benar, Pak? Iya. Mungkin sama aja sama teman-teman lain yang pernah yang masih bertugas di kejaksaan ya. Kalau ancaman segala macam itu udah biasa lah gitu. Banyak sih, banyak. Ada dua hal yang mungkin menjadi yang lekat dalam ingatan saya itu. Kan begini Mbak Lau. Siap. Masyarakat itu menilainya jaksa itu kalau menuntut orang kemudian orangnya masuk penjara lama-lama itu puas gitu. Sebenarnya kan yang kita jadikan pertimbangan dalam melakukan penuntutan itu kan banyak hal gitu ya, baik hal yuridis maupun yang non yuridis gitu. Kemudian saya pernah menyidangkan seorang gitu ya, seseorang laki-laki yang punya anak kecil-kecil. Punya anak kecil. Ya, kebetulan perkara narkoba. Anaknya datang ke pengadilan itu, anaknya masih kecil itu antara umur 3 tahun 4 tahun gitu ya. Karena di pengadilan kan nggak boleh itu anak-anak masuk ke ruang sidang gitu. Bapaknya lagi proses menunggu sidang, kemudian anaknya nangis di luar gitu, nangis. Pengen digendong sama bapaknya. Astaga. Pengen digendong. Ini saya ceritakan pengalaman waktu. Rinding saya Pak. Saya ceritakan pengalaman waktu setelah sidang itu saya nangis di dalam mobil karena setelah selesai sidang itu. Anaknya pengen minta gendong bapaknya nggak berani jemput anaknya karena dilarang oleh petugas. Saya bilang Pak, jemput aja anaknya, gendong aja di dalam, nanti saya minta izin sama ketua majelisnya. Akhirnya beliau gendong dan anaknya sudah tenang keluar lagi. Saya merasakan artinya jaksa itu punya sisi humanis juga, manusia juga. Kita juga manusia gitu ya. Akhirnya bapak itu kalau saya nggak salah, kalau nggak 13 tahun 11 tahun putusnya karena perkara narkoba dan lumayan banyak. Jangan dikira ketika putus tinggi itu kita seneng gitu ya. Kita juga mikir anak ini akan tumbuh tanpa bapaknya sekian belas tahun. Anak ini mungkin tidak akan merasakan belayan di rambutnya ketika mereka tidur gitu. Itu hal-hal yang seperti itu yang saya rasa agak berat bagi saya gitu ya. Agak berat bagi saya. Jadi jangan dikira bahwa kita itu puas kalau nuntut orang. Pengalaman yang kedua ini seru nih. Karena kita kan dari awal sampai sekarang kan dari fungsional sampai sekarang sidang akan terus berjalan gitu ya. Saya pernah nangani perkara, sebenarnya perkara itu biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Perkaranya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Perkara pengerusakan yang kebetulan dilakukan oleh preman gitu. Preman. Ya premannya ada 5 orang pula, sangar-sangar pula. Nah, di dalam proses sidang awal saya adalah tim jaksanya, jaksa keduanya, karena waktu itu masih di bidang intel jadi ditarik untuk menangani perkara yang mungkin agak menarik perhatian. Sidang dari awal sampai dengan pemeriksaan saksi itu jaksa pertama. Jaksa pertama. Nah, saya nggak mengerti perkembangan ini. Rupanya banyak riak di sana kan. Kemudian ketika sudah tidak kondusif, jaksa pertamanya minta saya tolong untuk disidangkan. Ya, saya nggak tahu bagaimana kondisinya kan, saya sidang aja gitu. Ketika kita tanya-tanya terdakwa, tiba-tiba itu terdakwa 5 orang teriak, bunuh jaksanya. Wah, bunuh jaksanya, saya kan baru sekali sidang ini kan. Bunuh jaksanya. Akhirnya mungkin setelah sidang itu, setelah rame 1 kali 2 kali gitu ya, karena kemudian saya lihat kayaknya suasananya sudah tidak kondusif. Akhirnya kita lakukan pendekatan terhadap terdakwa ini. Apa sih mereka maunya? Apa sih mereka marahnya? Apa sih mereka kecewanya? Apa sih gitu ya? Karena semua perkara itu kan sebenarnya punya potensi untuk jadi ribut atau enggak gitu. Punya potensi semua. Akhirnya setelah 2 kali 3 kali sidang, akhirnya saya malah akrab sekali sama terdakwa yang 5 orang itu, yang preman-preman itu. Rupanya mungkin mereka agak kecewa dengan perlakuan jaksanya. Bukan persoalan pembuktian materi di persidangan, bukan soal itu. Jadi saya berpikir begini, bahwa kita sebagai jaksa, karena itu tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, tapi kita juga nggak boleh melupakan bahwa dalam pelaksanaan tugas kita yang kita hadapi manusia, yang kita hukum adalah perbuatannya, gitu. Yang bertanggung jawab manusianya. Jangan lupa bahwa mereka juga punya perasaan, mereka juga punya harga diri. Hal-hal seperti itu yang saya kira penting. Akhirnya begitu mereka dekat sama saya, gitu, dekat sama saya sampai dengan putusan aman-aman saja. Jadi
Itu hal kecil yang mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang juga jaksa mengalaminya, bahkan mungkin yang lebih parah itu banyak sekali. Tapi maksud saya adalah bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk sebagai tindakan preventif ya, agar persoalan-persoalan yang bisa mengancam keselamatan atau mengganggu jalannya pekerjaan kita ya bisa kita lakukan gitu. Akhirnya mereka waktu ada informasi apa mereka akan kabarin kita gitu. Jadi kalau kita bisa manusiakan manusia, pasti mereka juga akan menghargai kita gitu. Saya rasa itu yang paling penting sih. Luar biasa sekali ya Pak. Bapak mau diancam bunuh tapi Bapak balas dengan bukan pembunuhan balik ya, Iya. tapi dengan Pendekatan upaya kita. pendekatan Betul. kepada para terdakwa. Wah, Betul. luar biasa sekali Pak. Pak, ini terakhir nih Pak. Iya. Sebenarnya saya ingin lebih panjang lagi Pak, tapi ini terakhir Pak. Kira-kira tips dan triknya nih Pak, ya, buat masyarakat supaya terhindar dari persoalan ataupun permasalahan hukum apa ya Pak ya? Begini, hukum itu sebenarnya aturan yang diciptakan untuk melayani kita manusia gitu ya. Saya rasa kebanyakan perbuatan pidana yang terjadi itu selain lebih banyak karena keadaan seperti itu. Saya meyakini seperti itu. Jadi tipsnya kalau secara norma sosial sudah melarang itu, kalau kita bisa mengikuti norma sosial, insya Allah kita akan selamat dari norma hukum gitu ya. Kebanyakan begitu. Jadi saya rasa kemudian satu hal lagi begini, tidak semua perbuatan yang sepertinya sebagai perbuatan pidana itu harus masuk ranah hukum sebenarnya. Masih bisa diselesaikan melalui penyelesaian alternatif yang lain gitu. Karena kalau kita bicara data misalnya itu lembaga pemasarakatan kita itu umumnya sudah penuh. Jadi kalau kita harus selesaikan semua di jalur hukum, nanti sampai ke rumah saya Pak. Ditempatkan karena penuh tuh Pak. Iya, kan dulu pernah ada bilang begini, siap. itu kalau maling ngaku semua penuh penjara, nggak ngaku aja udah penuh itu penjara. Jadi maksud saya tidak selalu harus dibawa ke ranah hukum gitu. Jadi masih ada proses penyelesaian baik di masyarakat. Itu yang bisa dilakukan saya rasa, nggak harus. Dan pernah saya baru di Gorontalo saya mendapati perkara penghinaan terhadap orang mati. Luar biasa nih. Penghinaan terhadap orang mati. Itu dia. Orang mati. Aduh, gimana ceritanya? Hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya bisa diselesaikan di desa misalnya. Karena juga ancaman hukumannya tidak tinggi. Nanti bikin maksud saya seolah-olah tidak ada perkara yang lebih urgent, yang lebih urgent untuk kita selesaikan seperti itu. Masih bisa dengan sistem kekeluargaan ya Pak ya. For information juga buat sobat Adiaksa Nusantara. Saya mau nyinggung itu tadi. Belum Pak. Bapak Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa biarlah keadilan ditegakkan dengan hati nurani. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Oke teman-teman sobat Adiaksa Nusantara, terima kasih ya Pak ya sudah memberikan informasi kepada kami. Ya semoga teman-teman sobat Adiaksa Nusantara makin melek hukum ya, dan kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ada quotes nggak Pak? Ini udah banyak quotes. Saya udah baca quotes ini. Oke, tapi ada pesan terakhir Pak? Nggak ada Pak. Jangan ada pesan terakhir, bahaya. Bahaya Pak. Kalau gitu saya yang ada. Ya, jadi teman-teman sobat Adiaksa Nusantara, kebaikan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Aristoteles 1975. Salam Adiaksa.